Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, seperti biasa yang kita lakukan setiap minggu untuk pelayanan gereja kita, pelunasan rumah dinas pendeta fungsional, kami persilahkan untuk Ama Jericho menampilkan kreativitasnya. Terima kasih. Shalom Mamang Inang. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat segar. Warga jemaat HKBP Resort Cimanggis yang kami cintai ini, kepada yang kami hormati Amang Pendeta dan Amang Parhalado, Inang Parhalado, dan semua Amang Inang yang hadir di sini beserta dengan Naposebulung, kami memohon waktu sebentar untuk menampilkan kreativitas dari Punguan Ama Jericho dalam rangka untuk mendukung program panitia pesta pembangunan untuk pelunasan rumah pendeta kita. Untuk itu Amang Inang dengan segala kerendahan hati kami memohon partisipasinya kiranya, mulai dari Amang Inang yang ada di ujung sampai ke depan, kiranya memberikan partisipasi yang terbaik untuk pelunasan rumah dinas pendeta kita ini. Inilah kami dari Punguan Kor Ama Jericho HKBP Cimanggis. Solo di tengah tao mange oleo di ulus kalunggoi terus tu si mangulki si galumbari itiki so kada dope Tuhani saunari roh aku dale tungju pangau ma Yesusi asik tongani do dapota diariona sadame dinasa ngoluki di dalam itu haki naso adong dison dapotau do itu godeng di pasu-pasu langkada ada meon sonang rohaki Audi ngoluki uji magoarmu oh Tuhan debata salele ngoluki
damai Jupangan baje susi menguluan Tidak kasih tongani doda potan Nasional di bagasan damai Tuhan Yesus mian dinasan oluki Daka urang anak dibantu hati Naso anong biso dapat tahu doi Tuhan Godang di pasu-pasu Lam gadang ada meon Sonang rohati Tuso yang domarsa Audi ngoluki Puji magoarmu Oh Tuhan debata Saleleng ngoluki Puji magoarmu Oh Tuhan debata Saleleng ngoluki Terima kasih banyak kami sampaikan dengan segala kerendahan hati kepada Amang Inang, baik juga Naposo kami atas partisipasinya yang begitu baik dan sangat cerah di dalam pagi hari ini. Kiranya Tuhan menambah-nambah rejeki bagi Amang dan Inang kami semuanya yang hadir di sini. Terima kasih, terpujilah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita memuji memuliakan Tuhan, kita angkat pujian
dari buku nyanyian HKBP nomor 18, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Hamba sudah siap.
Hukum Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya pasalnya yang kedua, ayat yang kelima. Demikian hukum Tuhan. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Firman Tuhan epistel pada minggu kita hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-133
dari ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kita membaca bergantian. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita bersama-sama di ayatnya yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Ina Ester, dilanjutkan dengan
Ina Kamis.
Mari kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 7 April 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Quasimodogeniti. Topik minggu kita hidup di dalam terang. Yang kedua, kelompok kor untuk hari Minggu 14 April 2024. Yang pertama, pukul 7.30, Ina Hanna, Ina Deborah, Ama Huria, remaja. Pukul 10 WIB, Ina Esther, Ina Kamis, Ama Salom, Ama Jericho. Pukul 17 WIB, NHKBP. Yang ketiga, ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 14 April 2024 kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, kebaktian sektor. Hari Selasa 9 April 2024, sektor Korintus of Judea di rumah BPH sektor, Kanaan di rumah keluarga B Gultom Boru Pakpahan, Efesus of Galatia di rumah keluarga M Sitorus Boru Sidauruk, Filipi di rumah keluarga R Simajuntak Boru Tambunan. Hari Rabu 10 April 2024, sektor Sion di rumah keluarga H Situmorang Boru Hutauruk, Betania di rumah keluarga J Hutapea Boru Simajuntak, Roma di rumah keluarga AET Simamora Inang Boru Simanukalit, Nazaret di rumah keluarga B Napitupulu Inang Boru Simajuntak, Kolose di rumah keluarga Nyonya Silaban Boru Sitinjak, Bethlehem di rumah keluarga J Nainggolan Boru Simajuntak. Alamat tempat pertanyaan kita bisa baca di warta kita masing-masing. Yang kelima, jadwal kreativitas pesta pembangunan. Di minggu hari ini di kebaktian pukul 7.30 WIB dan 10 WIB, yaitu kreativitas dari kategorial Ama Jericho, dan pukul 10 WIB yaitu penampilan dari kategorial Ama Huria. Ibadah hari Minggu 14 April 2024 di pukul 7.30 dari kategorial NHKBP dan pukul 10 WIB yaitu penampilan dari kategorial Ina Kamis. Yang keenam, amplop pembangunan. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop pembangunan di persembahan yang kedua. Yang ketujuh, pembaptisan kudus. Di hari Minggu 21 April 2024, gereja kita mengadakan pembaptisan kudus. Untuk mendaftarkan bisa langsung mendaftar ke gereja melalui situa sektornya masing-masing. Yang kedelapan, amplop untuk dana festival KOR Parupuan. Di hari Minggu 14 April 2024, kita mengadakan persembahan amplop untuk membantu dana kategorial Parupuan di gereja kita yang mengikuti Festival KOR Parupuan CHKBP Distrik 28 Deboskap. Yang kesembilan, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan April 2024. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektornya masing-masing. Yang ke-10, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 31 Maret 2024 sebanyak 782 orang. Yang ke-11, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 49 orang, ulang tahun pernikahan 10 keluarga. Pendeta dan Majelis KBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 1 sampai 7 April 2024.
Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita tertulis di Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Yang ke-12, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 18 kepala keluarga sebanyak Rp5.250.000. Yang ke-13, persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 13 kepala keluarga sebanyak Rp4.075.000. Yang ke-14, keuangan gereja. Huria Rp13.163.550, pembangunan Rp5.009.475, sentralisasi atau pusat Rp11.761.475, jumlah Rp29.934.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Ama Shalom diikuti dengan Kor Ama Jericho.
Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan yang pertama 1A dan 1B. Oh
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita menerima firman pada hari ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam surat Yohanes, 1 Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai dengan 10, dilanjutkan ke pasal kedua ayat 1 sampai dengan ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini kita memasuki satu minggu yang diberi nama Minggu Quasimodo-Geniti. Artinya seperti bayi yang baru lahir. Ini dialaskan pada 1 Petrus pasal 2 ayat 2, bunyinya kira-kira demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bayi hidup dan bertumbuh itu adalah karena kasih orang tuanya, secara khusus kasih ibunya yang memelihara dia, yang memberi air susu yang murni kepadanya, dan yang merawatnya dengan baik. Coba bayangkan apa yang terjadi pada seorang bayi apabila orang tuanya tidak peduli dengan dia. Dalam sebuah pemberitaan tanggal 26 Maret 2024 yang lalu, seorang bayi dikabarkan meninggal di Ohio, Amerika Serikat karena diterlantarkan oleh orang tuanya sendiri. Bayi perempuan berusia 16 bulan, Jaylin namanya, dia ditinggalkan oleh ibunya selama 10 hari. Ibunya pergi liburan ke Puerto Rico. 10 hari ditinggalkan sendirian. Bayi Jaylin yang berusia 16 bulan itu ditinggalkan di rumahnya selama 10 hari
Katanya ketika ibunya pulang melihat putrinya Jailin sudah dalam keadaan sekarat, tiba-tiba dia telepon 911 memberitahu bahwa anaknya sekarat. Ternyata dicari, itu akhirnya dia dipidanakan sebagai penelantaran bayi. Bayi itu meninggal. Ini adalah contoh yang bisa kita lihat apabila seorang bayi tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Dengan kata lain, bayi sangat membutuhkan pemeliharaan, perawatan, makanan, minuman yang diberikan oleh ibunya, dan perawatan yang dengan baik yang diberikan oleh orang tuanya. Saudara-saudari, tanpa seorang ibu yang merawat bayi, maka anak itu tidak mungkin bertumbuh menjadi orang yang sehat dan menjadi orang yang dewasa. Maka kasih seorang ibu akan menjamin atau menentukan kedewasaan atau kesehatan dari seorang bayi tersebut setelah dia nanti beranjak dewasa. Melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya. Sekali lagi, melebihi kasih seorang ibu kepada bayinya. Tuhan benar-benar menunjukkan kasihnya kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya pada Minggu Quasimodo Geniti ini kita diarahkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita, supaya kita benar-benar berserah kepadanya dan memberikan kehidupan kita ini hanya kepada Dia. Dan pemelihara yang agung itu menurut Yohanes adalah Tuhan Yesus Kristus. Yohanes, salah satu murid Yesus, memberikan kesaksian dalam surat 1 Yohanes ini untuk menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh, Dia real, Dia hidup. Pada zaman itu berkembang aliran yang disebut dengan aliran Gnostik yang mengagung-agungkan knowledge, pengetahuan. Mereka ini tidak terima kalau Allah menjadi daging. Menurut mereka itu tidak pantas, karena menurut aliran Gnostik dan filsafat yang berkembang sejamannya, tubuh ini adalah dosa, jahat. Maka tidak mungkin Dia yang kudus itu menjadi daging, menjadi manusia, memperoleh tubuh. Itu tidak bisa diterima mereka menurut ajaran filsafat mereka. Maka Rasul Yohanes datang memberi kesaksian. Dia bilang, Yesus Kristus itu memang real. Kami adalah saksi matanya. Kami lihat dengan mata kepala sendiri, kami dengar dengan telinga sendiri, dan kami raba dengan tangan kami sendiri. Dia itu real, nyata, hidup. Telinga kami ini yang mendengar Dia berkhotbah di bukit. Dia mengajarkan banyak hal, itu dengan telinga kami sendiri. Mata kami ini yang melihat segala hal yang dikerjakannya, mujizat-mujizat yang diperbuatnya, bahkan melihat Dia mati di kayu salib di bukit Golgota. Dan mata kami ini pula yang telah melihat Dia yang sudah dibangkitkan dari kematian itu. Tidak hanya itu, tangan kami ini yang meraba Dia, yang menyentuh Dia yang sudah dibangkitkan dari kematian itu. Kita ingat Thomas ketika dia bilang, saya tidak percaya Yesus sudah bangkit. Seminggu setelah itu mereka dalam sebuah rumah, Yesus bilang, Thomas, datang kemari. Ini aku, Tuhan Yesus Kristus. Lalu Thomas melihat dan meraba Tuhan Yesus, akhirnya dia percaya. Maka Rasul Yohanes menegaskan, Yesus Kristus yang kami beritakan ini real, ini bukan dongeng. Dia sungguh-sungguh ada, memang benar telah menjadi manusia. Dia firman yang hidup yang menjadi daging. Itulah Yesus Kristus. Dia sungguh-sungguh mati di kayu salib dan sungguh-sungguh dibangkitkan dari kematian pada hari yang ketiga. Maka janganlah ragu terhadap Yesus Kristus yang sudah dibangkitkan itu. Kira-kira itu simpulan dari Yohanes. Yakinlah seyakin-yakinnya, percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus yang mati itu
Dia telah bangkit dari kematiannya. Kamilah saksi matanya atas semuanya itu. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, maka bukti dari hidup yang mempercayai Yesus dengan sungguh-sungguh, kita harus ada di dalam sebuah persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama manusia. Sekali lagi, bukti dari kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan dibangkitkan itu, kita ada di dalam persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan Allah dan persekutuan dengan sesama manusia. Maka sekarang kita mau lihat persekutuan yang bagaimana yang diharapkan Yesus dari kita semuanya. Saya merampungkan ada 3 hal yang perlu ditegaskan tentang persekutuan yang bagaimana. Yang pertama adalah persekutuan yang hidup, parsauran namangulu. Karena ada saja persekutuan, dia berjalan, tetap berjalan, tapi tidak hidup. Jadi dia bagaikan mayat berjalan. Persekutuan yang mengikuti Yesus itu disebut dengan Kristen. Maka jadilah seorang Kristen yang hidup. Jadilah seorang Kristen yang hidup. Jangan menjadi Kristen yang mati atau yang hampir-hampir mati. Jangan menjadi seorang Kristen yang sering kita dengar menjadi Kristen kapal selam. Jangan menjadi Kristen seperti yang sering kita dengar menjadi seorang Kristen KTP. Hanya di identitasnya dia Kristen. Sehari-harinya kita tidak tahu, bahkan dia lebih jahat daripada penjahat. Jangan menjadi Kristen atau yang sering disebut dengan Kristen tomat. Siangnya dia tobat, malamnya dia kumat. Atau jangan menjadi seorang Kristen yang disebut dengan Kristen bangke. Mati dulu dia kita tahu, oh ini Kristen. Mati dulu kita tahu, oh ini jemaat HKBP. Hidupnya kemana? Kita nggak tahu. Maka dari yang pertama ini, milikilah persekutuan yang hidup dengan Tuhan Yesus Kristus dan dengan sesama manusia. Meskipun hari ini kita memang tidak bisa melihat, menyentuh, meraba Yesus itu secara langsung seperti para rasul, tapi kita masih tetap bisa mengalami kebersamaan dengan Yesus oleh tuntunan Roh Kudus. Sebuah persekutuan yang hidup, dia akan melahirkan persekutuan lainnya. Jadi kalau ada dibangun sebuah persekutuan, itu tidak melenyapkan persekutuan yang lain, tapi membangun atau melahirkan persekutuan lainnya. Kalau kita kembali ke sejarah gereja di Tapanuli Utara, pada tanggal 7 Oktober 1861, ada 4 pendeta bersepakat. Mereka mengadakan rapat, mengorganisir pelayanan pemberitaan Injil di daerah Tapanuli. Mereka mengadakan rapat di Sipiro. 4 pendeta ini sering dipakai menjadi akronim dari HKBP, Pendeta Heine, Klammer, Betts, dan Van Asselt. 4 pendeta ini mengadakan rapat tanggal 7 Oktober 1861 di Sipiro. Hasil rapat atau persekutuan 4 pendeta ini akhirnya lahir gereja-gereja di daerah Tapanuli Utara. Maka persekutuan yang hidup akan melahirkan persekutuan yang baru, yang takut akan Tuhan dan yang menjadi pengikut-pengikut Kristus pula. Milikilah persekutuan yang demikian. Kalau di gereja ini bertambah misalnya punguan-punguan, hendaknya punguan itu tidak mematikan punguan yang lain, tapi melahirkan punguan yang baru lagi. Maka tentunya setiap orang di dalam punguan itu merasa saya akan menghidupkan persekutuan ini. Ya kalau kau sudah mendaftar dalam sebuah punguan, ya hidupilah. Jangan hanya namamu terdaftar di punguan itu. Sehingga kita tidak baca lagi, bolak-balik BPH-nya nyuruh semua anggota yang tidak aktif mohon datang atau disangsi. Ya karena ternyata ada banyak anggota di dalamnya yang hanya terdaftar. Ya pertanggungjawabkan dong. Kalau kau memang memasuki punguan tersebut, hidupilah di sana.
Hiduplah di situ, bertumbuhlah di situ menjadi dewasa lewat persekutuanmu dengan orang-orang di dalamnya dan dengan Tuhan Allah kita. Yang kedua, persekutuan yang diharapkan Tuhan dari kita adalah persekutuan yang penuh sukacita. Persekutuan yang penuh dengan sukacita. Karena kita tahu di dalam Yesus relasi kita bukan lagi budak dengan Tuhan, tetapi orang tua dengan anak, bapa dengan anak-anaknya. Tentulah kalau persekutuan yang disebut dengan bapa dengan anak-anaknya, harusnya di sana ada banyak sukacita. Persekutuan apapun yang bapak ibu saudara-saudari masuki atau ikuti, harusnya persekutuan itu dibuat menjadi persekutuan yang penuh sukacita, yang setiap minggunya kita rindu datang ke persekutuan itu. Bukan malah sebaliknya, ada bonoeng merpu wester, malah siba ini jadi beban. Harusnya persekutuan itu sukacita atau penuh dengan sukacita. Karena apa? Di sana kita merasakan hubungan yang hangat antara Allah sebagai Bapa, kita sebagai anak-anaknya. Demikian juga dengan orang lain di sekeliling kita. Setiap bertemu dengan Tuhan di tengah-tengah persekutuan itu, harusnya kita bersukacita bagaikan seorang anak yang dia menyambut orang tuanya datang dari luar atau pulang dari pekerjaannya. Si anak sampai melompat-lompat kegirangan, dia bersukacita menyambut orang tuanya yang datang itu. Harusnya reaksi yang demikian yang kita tunjukkan ketika kita datang ke sebuah persekutuan. Kalau kita sebutlah ibadah minggu ini contoh sebuah persekutuan, maka setiap minggunya harusnya setiap jemaat yang hidup itu dia senantiasa datang dengan penuh sukacita, tanpa beban, tanpa paksaan, tanpa takut kata orang ini segala macam, tapi dia datang karena dia tahu dia akan bertemu dengan Bapaknya, dengan Tuhan Yesus Kristus itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi bukti yang kedua. Kalau memang kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang real itu, atau yang hidup itu, atau yang nyata itu, maka kita akan senantiasa menghidupi persekutuan yang penuh sukacita. Yang ketiga, ini yang terakhir. Persekutuan yang diharapkan Tuhan dari kita adalah persekutuan yang jujur. Inilah yang disebut dengan hidup di dalam terang. Karena Allah adalah terang, tidak ada kegelapan di dalam dirinya sedikit pun, maka tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapannya. Oleh karena itu, jikalau kita memasuki sebuah persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama, hendaknya kita membangun persekutuan yang jujur di sana. Katanya, jika seseorang mengatakan bersekutu dengan Tuhan, tapi masih tetap hidup dalam kegelapan, dia seorang pendusta. Kalau kita katakan, saya ini seorang Kristen, saya ini anggota jemaat HKBP Cimanggis, tapi hidupnya tetap di dalam kegelapan, dia, kata firman hari ini, pendusta. Jika kita mengatakan, oh aku ini kan gak berdosa, aku ini benar, aku ibadah, satu hari itu lebih dari 5 kali ibadah, aku benar di hadapan Tuhan. Kalau kita mengatakan itu pun dia dikatakan seorang penipu. Dia menipu dirinya sendiri. Sebab kita tahu dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, tak satu pun dari kita yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Maka jujurlah di hadapan Tuhan. Jujur mengaku dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Setiap ibadah yang kau ikuti, ketika ada sesi atau bagian mengaku dosa, jujurlah mengaku dosamu di sana. Memang ada sebagian sekte yang lain yang mengungkapkan dosanya itu dengan suara yang kencang. Kalau saya mengatakan dari altar ini, tidak usah dengan suara yang kencang. Nanti tetangga yang di sampingmu itu tahu. Kalau ada gereja yang alirannya, kalau mereka mengaku dosa, Tuhan, tu area mana ko jagung ni tetanggaku.
Tetangganya ini tahu lagi, yang di sampingnya pasti dengar dosa apa yang dia kerjakan. Saya mau katakan tidak harus begitu pun. Kalau kau berani silahkan, gak masalah. Tapi tidak harus begitu. Berbisik saja kepada Tuhanmu, menyampaikan dengan jujur seluruh dosa-dosa yang kau kerjakan atau yang kau lakukan. Karena dikatakan di ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Intinya jujur, bukan suaranya yang kencang, tapi hatimu benar-benar jujur mengaku segala dosa dan kelemahanmu di hadapan Tuhan. Percayalah, Dia setia dan adil, Dia juga akan mengampuni segala dosa-dosamu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah mengambil posisi sebagai pengantara kita dengan Bapa. Dia menjadi pengantara antara kita orang berdosa ini dengan Allah Bapa kita. Dan disebutkan lagi, tidak hanya sebagai pengantara, Dia pendamaian kita dengan Allah Bapa. Itu dikerjakannya lewat kematian Yesus Kristus. Dia mati satu kali untuk semua orang dan semua dosa, dan satu kali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Nats hari ini berkata, Dia pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa kita, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, milikilah persekutuan yang jujur dengan Tuhan, dan juga milikilah persekutuan yang jujur dengan sesama, mampu mengakui kesalahan, mampu menerima kelemahan sesama, mampu mengampuni setiap kekurangan orang lain. Inilah yang disebut dengan persaudaraan yang rukun. Kita saksikan itu. Persaudaraan atau persekutuan yang rukun akan benar-benar menghasilkan damai sejahtera. Ina Esther bilang sungguh alangkah baiknya. Macai ulido molo sada rohata. Ulinai dengganai sonangnai. Molorap sahudulan aka namar haha marangki. Ketika kita bisa duduk bersama di dalam keharmonisan akan kehidupan yang takut akan Tuhan, percayalah Tuhan berjanji, di sana engkau akan menerima berkat melimpah dengan kualitas terbaik yang pernah ada. Hiduplah dalam persekutuan demikian, maka Tuhan akan senantiasa dipermuliakan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, atas anugerah-Mu lewat kebangkitan Yesus Kristus. Kami telah dibangkitkan dari kehidupan yang lama. Kami telah menjadi seorang bayi yang seperti seorang bayi yang baru lahir, yang akhirnya hidup di dalam kebenaran-Mu. Maka kami memohon kepadamu ya Tuhan, tolonglah kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami senantiasa memiliki hati yang rindu akan Engkau, sehingga setiap perjalanan hidup kami senantiasa membangun persekutuan yang hidup, persekutuan yang benar, persekutuan yang jujur di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Engkau menuntun kami semua, seluruh umat-Mu, untuk dapat menghidupi firman-Mu ini. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Engkaulah yang memenuhi sukacita mereka dalam setiap kehidupan dan persekutuan yang mereka masuki atau ikuti. Biarlah di sana mereka dan kami boleh sama-sama bertumbuh menjadi dewasa secara jasmani, terlebih secara rohani. Ya Tuhan Allah kami mau menyerahkan kehidupan umat-Mu ini dalam setiap perjalanan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesulitan. Kiranya Engkaulah yang senantiasa setia menolong, mendampingi, dan memelihara umat-Mu ini, supaya mereka mengambil keputusan-keputusan yang berkenan dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang memperoleh sukacita satu minggu ini, lewat berkat, rezeki, pekerjaan, keberhasilan, kesuksesan, atau perpanjangan umur lewat ulang tahun yang mereka alami.
Ya Tuhan, ajarlah umat-Mu ini untuk senantiasa bersyukur atas segala berkat pengasihan-Mu yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Biarlah semuanya itu mereka gunakan hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang masih bergumul karena sakit penyakit, yang mereka derita atau diderita oleh anggota jemaat mereka. Ya Tuhan, Engkaulah tabib yang maha kuasa. Kiranya Engkau menganugerahkan kesembuhan bagi semua umat-Mu yang sedang di dalam keadaan sakit itu, supaya mereka dapat hidup dalam sehat untuk melakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, 1 minggu ke depan ada banyak hal yang akan kami kerjakan. Kami mau menyerahkan itu kepadamu. Kiranya tuntunlah kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini, yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sembari menyerahkan persembahan kedua dan amplop pembangunan. Semuanya rencanamu
dalam hatimu, jauh darimu kegelapan, disinari Tuhanmu. Bukalah pintu hatimu, terimalah Yesus Tuhanmu, serahkanlah seluruh hidupmu, hatinya besertamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.